Sekarang akan kita bahas tentang comment store. Comment store ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam sebuah variabel. Oke, komen apa saja yang ada di dalam store? Yang pertama adalah comment store. Comment store ini mempunyai fungsi untuk menyimpan data pada sebuah variabel. Target berupa data, baik string, integer ataupun list, dan value berupa nama variabel. Kemudian ada store arithmetic, ini untuk melakukan operasi aritmetik, kemudian result disimpan pada sebuah variabel. Target berupa operasi aritmetik dan value berupa variabel. Kemudian di sini ada store attribute, ini digunakan untuk mendapatkan atribut dari suatu elemen. Target berupa lokator, kemudian ingat rekan-rekan semuanya, untuk atribut silahkan gunakan add di belakang lokator, kemudian nama atribut yang akan dituju, dan value-nya berupa variabel. Store atribut ini digunakan untuk single elemen, jadi semisal ada banyak elemen dengan lokator yang sama, maka yang diambil adalah elemen yang pertama. Beda halnya jika rekan-rekan menggunakan store all attributes, ini digunakan untuk mengetahui semua nilai atribut dalam halaman dan disimpan di dalam variabel dan outputnya berupa array. Targetnya sama, yaitu lokator, kemudian add nama atribut, dan value-nya berupa variabel. Jadi jika rekan-rekan menginginkan output berupa multiple elemen, rekan-rekan bisa menggunakan store all attributes. Tetapi jika hanya membutuhkan single elemen, rekan-rekan bisa menggunakan store attribute. Kemudian store element count ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen di dalam HTML. Targetnya berupa lokator. Kemudian di sini ada store inner text. Ini untuk mengetahui teks dari sebuah HTML dan disimpan dalam sebuah variabel. Targetnya berupa lokator dan value berupa variabel. Ini digunakan untuk single elemen. Jika rekan-rekan menginginkan multiple elemen, rekan-rekan bisa menggunakan store all inner text. Kemudian ada store inner HTML, ini digunakan untuk mengetahui inner HTML dan ini resultnya adalah single element. Jika ingin multiple elemen, maka rekan-rekan bisa menggunakan store all inner HTML. Kemudian ada store outer HTML, ini digunakan untuk mengetahui outer dan disimpan dalam sebuah variabel. Dan ini juga merupakan single element. Jika ingin multiple elemen, maka rekan-rekan bisa menggunakan store all outer HTML. Kemudian di sini ada store page title, ini digunakan untuk mengetahui title dari halaman. Kemudian store page source ini digunakan untuk mengetahui HTML source dari suatu halaman. Kemudian store page URL ini digunakan untuk mengetahui URL dari browser saat itu. Kemudian store page cookies ini digunakan untuk menyimpan cookies ke dalam sebuah variabel. Oke, sekarang akan kita coba untuk mendemokan comment store. Oke, di sini saya sudah membuat script. Di sini saya menggunakan comment store, kemudian targetnya berupa string dan di sini tulisannya data dalam store. Kemudian value-nya berupa variabel. Kemudian di sini saya echo variabelnya. Oke, sekarang coba kita jalankan. Oke, maka rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini ketika saya echo dan saya echo x, maka yang muncul adalah variabel yang telah saya deklarasikan menggunakan comment store. Oke, sekarang kita beralih ke store arithmetic. Untuk komennya menggunakan store arithmetic, kemudian targetnya merupakan operasi aritmetik. Bisa menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Semisal di sini saya akan menggunakan target 5 tambah 10, kemudian saya simpan ke dalam variabel x, kemudian saya echo nilai x-nya. Oke, sekarang kita coba, kita play. Oke, rekan-rekan bisa melihat, store arithmetic 5 tambah 10, maka resultnya adalah 15. Sekarang akan kita coba untuk store attribute. Oke, rekan-rekan semuanya, pertama-tama saya mengunjungi rivamedia.com, kemudian di sini saya store attribute, dan expatnya atau lokatornya berupa image. Oke, ini adalah expatnya. Kemudian atribut yang saya targetkan adalah src. Lokator img ini digunakan untuk mencari tag img. Oke, kita cek ya di sini. Tag img biasanya adalah berupa image. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya di sini. Di sini ada tag img. Kemudian yang saya targetkan adalah src. Src ini adalah source dari image-nya. Jadi ketika saya menggunakan seperti ini, img src, maka ini akan mengetahui link dari image. Dan di sini saya simpan ke dalam sebuah variabel bernama first string. Kita save. Oke, kemudian di sini saya echo nilai dari variabel tersebut. Kemudian rekan-rekan bisa melihat ya di sini pada line ketiga ini saya menggunakan store all attributes. Jadi di sini digunakan untuk mengetahui tag img, kemudian targetnya adalah src. Jadi ini digunakan untuk mengetahui semua image yang ada di dalam HTML. Dan di sini outputnya karena saya menggunakan store all attributes, maka outputnya berupa array. Dan di sini saya simpan ke dalam sebuah variabel bernama all image. Kemudian di sini saya echo dengan menggunakan all image. Dan rekan-rekan bisa melihat ya di sini di line 5 saya juga mengecho all image, tapi di sini berupa array yang saya panggil adalah array 0. Jadi kalau ini
outputnya berupa list atau array. Kalau di sini, karena saya menggunakan 0, maka yang akan di-echo adalah array pertama. Oke, sekarang kita coba ya, kita cek, kita apply. Oke, rekan-rekan bisa amati di sini. Kita cek ya, di sini rekan-rekan bisa melihat, ini merupakan store atribut dan outputnya adalah berupa single atribut. Dan ini adalah image di array pertama. Kemudian yang line 4 ini, karena saya menggunakan store all atribut, maka outputnya berupa array atau list. Jadi di sini merupakan kumpulan semua image yang ada di dalam halaman Riva Media. Kemudian yang kelima ini, di sini saya mengambil dari list, akan tetapi yang saya echo atau yang saya ambil adalah array 0. Jadi yang saya tampilkan hanya array ke 0 saja. Oke, itu untuk store atribut. Sekarang kita beralih ke store element count. Oke, di sini saya membuka Riva Media, kemudian saya store element count, dan di sini rekan-rekan bisa melihat ya, untuk lokatornya adalah A. A ini merupakan tags untuk link. Jadi di sini ketika saya menggunakan XPath, kemudian backslash dan A, maka saya akan menghitung semua link yang ada di dalam halaman tersebut. Kemudian di sini saya simpan ke dalam sebuah variabel bernama lcount. Oke, saya save. Kemudian untuk line 2 ini saya echo jumlah dari link tersebut. Oke, sekarang coba kita play ya. Kita play. Rekan-rekan bisa melihat di sini jumlah link dalam halaman Riva Media adalah 44. Oke, itu adalah komen store element count. Sekarang akan kita coba untuk store page cookie. Store page cookie ini digunakan untuk menyimpan cookie. Oke, sekarang coba kita cek ya. Pertama-tama kita menggunakan fungsi open dan targetnya adalah rivamedia.com. Kemudian di line 1 ini saya mengambil cookie yang ada di dalam halaman rivamedia.com, kemudian saya simpan ke dalam variabel bernama cookie. Dan di line 2 ini, saya echo cookie yang sudah saya dapatkan. Oke, sekarang coba kita cek, kita apply. Oke, silahkan rekan-rekan amati. Rekan-rekan bisa melihat di sini, di line 2 ini, rekan-rekan bisa melihat ini adalah cookie yang telah kita dapatkan dari halaman rivamedia.com. Oke, itu adalah store page cookie. Sekarang adalah store text. Oke, sekarang kita cek ya di sini. Saya mengunjungi halaman rivamedia.com, kemudian line 1 ini saya menggunakan store inner text, dan targetnya adalah ID dengan ID seperti ini, kemudian saya simpan ke dalam teks. Kemudian output dari line 1 ini, saya echo di line 2. Sekarang kita cek ya, ID N2SS2 item 1, ini merupakan elemen yang ada di sini. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya di sini. Jadi, ketika kita menggunakan store inner text, maka nanti akan memunculkan teks, tips and trick, serta berita tentang teknologi semua ada di sini. Oke, itu untuk yang line 1. Kemudian sekarang yang line 3, store all inner text. Jadi ini digunakan untuk multiple elemen. Dan di sini saya targetkan class entry title. Class entry title ini merupakan semua post yang ada di dalam halaman Riva Media. Jadi di sini ini merupakan link post, kemudian ini link post, link post, dan masih banyak lagi. Jadi di sini saya akan mendapatkan semua judul yang ada di dalam halaman utama Riva Media. Kemudian saya simpan ke dalam variabel bernama all title. Dan di line 4 ini saya echo. Yang kelima ini juga saya echo, tetapi yang saya echo adalah array yang ke-0. Oke, sekarang kita coba ya, kita apply. Kita tunggu rekan-rekan semuanya. Oke, sekarang kita cek yang line 2, echo text. Rekan-rekan bisa melihat di sini, untuk line 2 ini, tips and trick serta berita tentang teknologi semua ada di sini. Jadi kita sukses untuk mendapatkan teksnya. Kemudian kita akan cek untuk yang line 4. Line 4 rekan-rekan bisa melihat, di sini adalah daftar semua judul yang ada di dalam halaman utama Riva Media. Kemudian yang line 5 ini, di sini saya echo array ke 0. Jadi yang muncul hanya satu saja. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat ya, kita sukses untuk mendapatkan array ke 0. Oke, itu untuk store inner text. Sekarang akan kita coba untuk store link, store title, dan store page source. Oke, masih sama dengan komen-komen sebelumnya. Store page URL ini digunakan untuk mengetahui URL saat itu, dan di sini saya simpan ke dalam sebuah variabel bernama URL. Dan di line 2 ini saya echo. Kemudian yang ketiga adalah store page title. Ini digunakan untuk mendapatkan title dari halaman tersebut. Dan di sini saya simpan ke dalam sebuah variabel bernama title. Kemudian di line 4 ini saya echo. Dan yang kelima ini adalah store page source. Ini digunakan untuk mengetahui kode HTML dari halaman tersebut. Kemudian di sini variabelnya saya simpan ke dalam source. Kemudian yang keenam ini saya echo. Oke, sekarang kita jalankan ya, kita apply. Kita amati rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Line 2 ini kita mengecho URL-nya, dan di sini URL-nya adalah https://rivamedia.com. Kemudian yang keempat ini saya mengecho title-nya. Kita cek line 4 rivamedia.com. Ya, memang karena titelnya memang rivamedia.com. Kemudian yang keenam saya mengecho source-nya. Dan rekan-rekan bisa melihat di sini ini adalah page source dari halaman rivamedia.com. Oke, itu adalah comment store.